Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya banggakan, yang saya muliakan, dan yang saya hormati dimanapun Anda berada sebangsa dan setanah air. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, masih mereview atau membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang akan berlaku nanti 2 Januari tahun 2026. Dan SHMH adalah satu-satunya channel yang membahas KUHP baru pasal demi pasal. Dan ini pada video yang ke-251. Pada video ke-251 ini kita akan membahas pasal 467 dan masih membahas pada penganiayaan. Pasal 467 Ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Penganiayaan ini adalah bisa disebut dengan secara mudah adalah penganiayaan yang direncanakan. Sebagai contoh, ada A dengan B bermusuhan, terjadi konflik, maka kemudian si B memiliki pemikiran akan balas dendam dengan menganiaya. Maka dia mengatur siasat. Kapan si A ini lewat, akan dihadang dan akan dianiaya. Benerlah suatu ketika si A yang kebiasaannya lewat gang itu katakanlah ya, maka sudah dihadanglah oleh si B ini. Kemudian dilakukan penganiayaan. Terserah penganiayaannya. Bisa menimbulkan lebam, bisa menimbulkan luka, ataupun di sini untuk ayat 1 itu tidak ada akibat yang ditimbulkan. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun. Yang penting dia adalah melakukan penganiayaan. Tidak harus menimbulkan akibat. Akibat dalam hal ini tidak sebagai unsur sehingga mengakibatkan sakit atau tidak mengakibatkan sakit kepada diri si korban tidak menjadi unsur. Yang penting telah melakukan penganiayaan. Penganiayaan ya melakukan sesuatu dengan kekerasan untuk menimbulkan rasa sakit. Walaupun tidak terjadi sakit, ini bisa sudah dihukum 4 tahun karena merencanakannya. Saya ulangi. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Tidak mempedulikan akibatnya untuk ayat 1 pasal 467. Yang penting dia melakukan penganiayaan sehingga ini deliknya adalah delik formil. Bahwa perencanaan itu waktunya tidak harus lama ya, 1 tahun sebelumnya gitu, enggak harus. Yang penting ada waktu untuk berpikir dia menghentikan aksinya sebelum terjadi. Dari titik A dia merencanakan, kemudian ada jeda waktu dia menghentikan aksinya sampai pelaksanaan, ini sudah masuk unsur pelaksanaan. Jadi tidak harus membutuhkan waktu yang bertahun-tahun sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, atau 1 hari sebelumnya, enggak masalah. 1 jam sebelumnya pun, setengah jam sebelumnya pun itu bisa terjadi perencanaan. Yang penting memang ada niat yang kemudian ditindaklanjuti dengan fisik menghadang kemudian melakukan penganiayaan. Itu sudah masuk kategori perencanaan. Dan ini ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, ini sudah, ini material. Kalau penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, kemudian penganiayaan itu mengakibatkan luka berat terhadap si korban, ancaman hukumannya 7 tahun. Luka berat contohnya cacat, tangannya putus, tergores pedang,
punggungnya kena pedang atau kepalanya, atau dia mengakibatkan dia tidak cakap, tidak bisa melakukan kegiatannya selama 4 minggu, dia di rumah sakit atau tidak sadarkan diri, itu termasuk yang kategori luka berat. Ayat 3, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Mati, merampas nyawa. Namun di sini matinya orang ini adalah bukan sebagai tujuan si pelaku, walaupun akhirnya korban itu mati. Tapi mati ini adalah bukan tujuan dari pelaku. Beda dengan, wah kamu saya bunuh, itu udah tujuan jelas. Tapi ini adalah tujuannya penganiayaan, namun karena mungkin nendang terlalu keras atau mukulnya keras banget, kemudian kena pada bagian-bagian yang memang mematikan, mungkin di hulu hati kan, ditendang pakai kekuatan yang dahsyat, bres gitu kan, kena hulu hati, mati. Tapi pelaku ini tidak ada niatan untuk membunuh. Nah, bagaimana untuk mengetahui itu antara niatan membunuh atau tidak niatan membunuh atau hanya menganiaya saja? Itu nanti akan ketemu di dalam proses-proses penyidikan dan persidangan. Sehingga Pak, bisa jadi kalau situasi seperti itu, maka pasal yang akan diterapkan itu subsidiar pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, subsidiar penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Subsidiar, lebih subsidiar, lebih subsidiar lagi. Itu. Sehingga nanti akan dalam praktek penuntutan atau hakim memilih yang mana sesuai dengan alat bukti yang terungkap di persidangan, maka menuntut, oh ini ternyata hanya penganiayaan yang direncanakan namun mengakibatkan mati orang. Oh ini memang masuk ke dalam pembunuhan yang direncanakan, oh bisa jadi. Saya pikir itu nggak ada masalah untuk persoalan, tidak ada persoalan untuk penerapan pasal yang tepat. Mau 4 pasal, mau 5 pasal, dijejer itu nggak ada persoalan, tidak ada hukum yang melarang. Jadi berapapun pasal yang diterapkan, bisa-bisa saja, asal sinkron lah ya. Oh, masa kasus penganiayaan mengakibatkan mati, subsidiarnya penipuan atau penggelapan, ayo nggak masuk itu, nggak masuk. Ya yang satu jenis ya, misalnya ada yang mati berarti mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, lebih subsidiar penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Saya pikir mudah dipahami ini. Ini pasalnya mulai kait-mengkait ya, 205 pada video 251 berkaitan juga dengan video yang 250 dan juga akan berkaitan dengan video 252. Saya pikir semakin asik juga ini pembahasan kita, dan terima kasih bagi rekan-rekan SHMK yang sudah berkenan selalu menonton dari awal sampai akhir. Jangan di-skip nontonnya, nanti tidak paham malah gagal paham. Saya bacakan sekali lagi pasal 467. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 3, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ke-251 membahas pasal 467 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, apabila ada kekeliruan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah subscribe. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.